Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube-nya Bestari. Alhamdulillah di sini aku masih bisa sharing ke teman-teman untuk budgeting di bulan Maret ini. Oh ya, tidak terasa kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya teman-teman. Semoga ibadah puasa kita nantinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah ini di satu bulannya. Seperti biasa, sebelum kita memasuki bulan Maret, kita evaluasi dulu keuangan kita di bulan Februari kemarin. Apakah keuangan kita sudah sesuai dengan yang kita anggarkan atau kurang dari budget yang telah kita tentukan di bulan tersebut. Dan alhamdulillah di sini aku masih punya sisa budget sebanyak 23.000 dari sisa budget lingkungan dan galon ya teman-teman. Semuanya itu berkat dari kita budgeting di awal bulan. Dengan budgeting seperti ini, kita itu bisa mengkontrol keuangan kita, pengeluaran dan pemasukan yang ada di bulan tersebut. Walaupun keuangan atau pendapatan di bulan Februari kemarin itu kurang dari biasanya ya teman-teman. Sebelum membuat budgeting di bulan Maret, di sini aku mau menggambar sedikit dulu buku budgeting aku biar terlihat lebih bagus lagi ya teman-teman, agar lebih berwarna gitu Ramadan kita. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita tuh masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk menghirup berkahnya Ramadan di tahun ini. Tidak lupanya kita ucapkan syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Semoga apa yang aku buat di dalam video ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya dalam mengatur keuangan. Walaupun pendapatan kita kurang atau lebih, atau teman-teman yang lebih banyak, namun di sini aku minta teman-teman ambil sisi positifnya aja ya. Di sini aku mau sapa teman-teman dulu. Apa kabar teman-teman aku semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Untuk budgeting di bulan Ramadan ini tidak ada yang spesial ya teman-teman. Sama aja dengan budgeting di bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada budgeting kali ini. Yang pertama kita tulis yaitu adalah income atau pendapatan kita di bulan tersebut. Untuk nominalnya seperti biasa saya tidak menulis ya teman-teman. Budgeting yang aku buat di sini adalah kebutuhan untuk 2 orang dewasa ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau membuat budgeting sesuaikan dengan anggota keluarga yang ada di dalam rumah teman-teman semuanya ya. Nah sekarang kita lanjut untuk bagian yang pertama yaitu adalah giving. Giving yaitu adalah memberi. Yang pertama adalah untuk orang tua, yang kedua adalah untuk sedekah. Berapapun uang gaji yang telah kita terima, kita wajib menyisihkan sedikit sedekah ya teman-teman. Yang gak penting lah nominalnya banyak atau sedikit, yang penting kita bersedekah. Di bulan Maret ini tidak lupanya kita membayar pengeluaran wajib kita di setiap bulannya. Yang pertama ada cicilan sebanyak 2.500.000. Selanjutnya ada wifi sebanyak 150.000. Untuk listrik ada 400.000. Dan selanjutnya arisan bulanan ada 300.000 rupiah. Pengeluaran wajib harus kita keluarkan sebelum kita memakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Karena dengan mendahulukan kewajiban kita, jadi kita bisa mengatur berapa sisanya yang harus ditabung dan yang harus dipakai untuk keperluan kita sehari-hari. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua yaitu adalah saving.
Yang pertama adalah untuk tabungan, ini nominalnya tidak menentu ya. Yang kedua untuk skincare sebanyak 100.000, untuk pajak motor 50.000, untuk jalan-jalan ada 100.000, yang terakhir ada dana darurat sebanyak 100.000. Untuk budget skincare, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya kenapa kok budget skincare-nya sedikit sekali. Ini saya jelaskan ya. Kalau budget skincare itu aku membelinya yang habis saja, misalnya seperti cuci muka, toner, misalnya kalau habis ya dibeli, kalau enggak ya udah berarti bisa ditabung untuk beli skincare di bulan berikutnya. Lanjut kita masuk ke kategori yang terakhir, yaitu adalah living, kebutuhan untuk sehari-hari di keluarga kita. Kebutuhan yang pertama yaitu untuk dana lingkungan sebanyak 100.000, untuk galon 100.000, untuk beras sebanyak 150.000, untuk belanja bulanan itu ada 300.000, untuk bensin ada 300.000, untuk ganti oli ada 100.000, untuk beli buah ada 100.000, untuk beli sayur-sayuran ada 700.000, uang tidak terduga ada 100.000, makan dan jalan-jalan keluar ada 200.000, ada gas dan parfum laundry sebanyak 50.000 rupiah. Semua budget yang telah kita tulis di atas insya Allah cukup untuk 1 bulan ke depannya. Semoga tidak ada pengeluaran-pengeluaran wajib yang di luar kendali kita. Semoga cukup ya. Oh ya teman-teman, di sini aku mau bikin sedikit list untuk Ramadan besok. Yang pertama itu kita harus puasa itu karena Allah ya. Yang kedua, membaca Al-Quran tiap hari. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan ibadah di tahun ini ya teman-teman. Selanjutnya sholat tepat waktu. Yang keempat, hentikan kebiasaan buruk dan meminta maaf kepada Allah. Semoga semangat budgeting ini nular kepada teman-teman yang nonton video aku untuk mengatur keuangan rumah tangga biar nggak boncos di setiap bulan. Selanjutnya kita memasukkan uang ke dalam dompet pintar ini sesuai dengan kategori-kategori yang sudah kita tulis di atas ya, agar uangnya tidak tercampur satu sama lainnya. Buat teman-teman yang mau samaan, teman-teman bisa klik di deskripsi box video aku ini ya. Harganya terjangkau kok, nggak terlalu mahal. Untuk budgeting pemula mungkin merasa hal yang aku lakukan ini kayaknya ribet gitu. Namun setelah kita konsisten untuk melakukannya, hal yang begini itu adalah memudahkan kita untuk mengatur keuangan. Jadi kita tuh tahu uang tuh kemana aja perginya, dan kita tuh nggak pusing dapat pertanyaan yang kok uang cepet banget sih habisnya, beli apa aja. Pasti teman-teman di sini pernah juga mendapatkan pertanyaan misterius seperti itu. Namun dengan budgeting kalian tidak usah pusing lagi untuk menjawab pengeluaran-pengeluaran yang udah kita keluarkan di hari-hari sebelumnya. Selanjutnya di sini aku mau mengisi tantangan menabung untuk koin yang 500. Menabung itu sebenarnya harus disisihkan ya teman-teman, dan harus dipisahkan di awal bulan. Jangan disisain. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan yaitu tidak menyisihkan uang di pertama kali kita menerima gaji. Uang selalu kelihatan di dalam rekening, jadi sangat wajar dong keinginan kita untuk membelanjakan uang itu sangat besar. Karena kita tuh paling gak bisa ya melihat sesuatu yang baru, yang lucu, apalagi bagi kita ibu rumah tangga. Emang sebagian dari kita konsumtifnya luar biasa. Kadang-kadang kita bisa membeli barang-barang itu yang tidak kita perlukan. Terkadang saking borosnya kita di awal gajian, uang yang harusnya cukup untuk kebutuhan 1 bulan akhirnya tidak cukup untuk 1 bulan. Karena hal boros yang kita lakukan di awal bulan membuat kita
berhutang untuk memenuhi kebutuhan kita untuk sampai di gajian berikutnya. Jadi mau sebanyak apapun gaji kita, kalau kita tidak sisihkan di awal bulan ya habis. Lanjut, di sini aku mau mengisi tantangan menabung dengan nominal 10.000. Alhamdulillah di sini aku masih bisa mengisi satu buah kolam anggur, berarti cuma satu lembar uang 10.000. Kalau teman-teman menunggu banyak uang dulu baru menabung, percaya deh sampai tua pun kalian tidak akan pernah bisa menabung. Nabung itu ya kebiasaan, jadi harus dibangun dan dibiasakan. Di sini aku juga menabung nominal 15.000 untuk tabungan membeli emas antam 1 gram ya teman-teman. Oh ya, di 1 Maret ini aku mau membuat tantangan menabung 20.000 yang terbaru. Karena tantangan menabung 20.000 yang lama udah aku bongkar. Nanti aku akan upload videonya ya teman-teman. Jangan lupa ditonton ya. Di sini aku punya uang 2 lembar 20.000. Jadi buah apelnya kita tandai 2 kotak ya. Dan alhamdulillah kita bisa menabung Rp40.000. Setiap tantangan menabung itu udah ada maksud dan tujuannya untuk membeli apa ya teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan, ketika teman-teman ingin menabung, jangan lupa teman-teman tentukan tujuan dan maksudnya untuk keperluan apa. Alhamdulillah di sini aku masih bisa menjalankan untuk mengisi tantangan menabung 100 amplop. Dan alhamdulillah kita udah masuk di angka 41 dan 42. Semoga tantangan menabung 100 amplop ini cepat terisi penuh ya teman-teman. Tidak terasa kita udah sampai di penghujung video. Buat teman-teman yang belum follow dan subscribe aku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rezeki kita dilimpahkan oleh Allah. Dadah.